Langsung kita sapa, ini dia beliau Bapak Dr. Andes Hasan Sabila. Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang ya. Iya, sehat hari ini nih. Alhamdulillah. Tidak terlalu terburu-buru tadi. Iya. Baik. Pak Hasan, ini kita juga menyapa buat teman-teman nih yang ada di luar kota Jogja nih, yang juga menyimak di Konsehat kali ini tentunya sudah menunggu-nunggu nih, karena setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu kita hadir bersama-sama dengan beliau Bapak Formulator dan juga Dokter Herbal Bapak Hasan Sabila. Langsung saja monggo Pak Hasan, kira-kira hari ini ada ilmu-ilmu baru apa yang ingin dibagikan Pak Hasan? Silahkan Bapak. Baiklah, Fan Hasan Sabila dimanapun Anda berada, baik Anda yang berada di Lampung, di Kalimantan, kemudian ada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah terbagi beberapa kabupaten, ada yang di Salatiga, ada yang di Kebumen, ada yang di Cilacap, bahkan ada di Pulau Dadi dan Boyolali. Baik. Rekan-rekanku, Fan Hasan Sabila, pada kesempatan hari ini kita akan membahas banyak manfaat dari tumbuh-tumbuhan. Terutama saya berucap syukur kepada mereka yang telah menggunakan resep dan telah menyatakan sehat dengan resep yang saya berikan, baik mereka yang sakit lambung, baik mereka yang kolesterolnya tinggi, maupun mereka yang gangguan pada kulit berkerut. Sekarang menjadi kencang dan cantik kembali. Wow. Akan tetapi kita tidak akan membahas tentang kulit pada hari ini, tapi kita akan membahas manfaat daripada tumbuh-tumbuhan. Sahabatku Fan Hasan Sabila, saya sering mengatakan bahwa rebung adalah salah satu bahan yang bisa digunakan menjadi obat. Kenapa seperti itu? Ternyata di dalam rebung ada kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh sebenarnya ya. Seperti mineral, kalsium, kalium, mangan, seng, zat besi, vitamin A, B, E, asam amino, dan protein. Itu adalah kandungan-kandungan yang ada di dalam rebung. Senyawa yang saya bacakan, kemudian untuk apa di dalam tubuh, nah ini yang baru kita bahas, gitu ya. Jadi kalau memang mereka yang menyatakan herbalis, formulator gitu ya, mereka harus bisa menjabarkan dan memaparkan tentang manfaat dari senyawa yang ada di tumbuh-tumbuhan digunakan untuk tubuh. Asam amino bermanfaat bagi tubuh untuk menjaga pencernaan. Nah, itu gunanya asam amino, gitu ya. Jadi asam amino itu tidak harus berada pada hal-hal yang asam-asam saja, yang kecut-kecut saja. Kalau kita melihat pada rebung ini kan tidak kecut dan tidak berasa kalau kita rebus, tapi dia mempunyai kandungan asam amino. Nah, kebanyakan kesalahan fan saya mungkin sudah terlanjur. Beliau dan saudara-saudara saya belum mengenal mungkin ya senyawa-senyawa aktif yang dimasukkan ke dalam tubuh bertujuan, ada yang bertujuan untuk melangsingkan badan, yaitu dengan mengkonsumsi banyak jeruk. Saya sedikit menyimpang dari rebung. Jika kita terlalu banyak lemon, akibatnya ada 5 organ yang fungsinya menjadi menurun. Ya. 1 adalah kulit menjadi kering. 2, usus halus menjadi tipis. 3, otot dan saraf menjadi lemah. Yang keempat, gangguan BAB menjadi tidak lancar atau sebaliknya bermasalah, diare terus, tidak sembuh-sembuh. Dan yang kelima, senyawa-senyawa di dalam jeruk merugikan bagi hati. Nah, kalau sudah 5 organ yang dirusak,
lemak yang tidak bermanfaat digunakan terus kita mengkonsumsi jeruk, maka akhirnya, endingnya, kontrak hidup kita akhir terpotong menjadi 50%. Banyak ini kejadian. Tapi kalau ini sudah menjadi radang akut pada usus, tidak satupun orang yang bisa menyembuhkan. Kesalahan siapakah itu? Yaitu kesalahan orang itu sendiri, yang dia menggunakan jeruk, menggunakan lemon sebagai bahan untuk melangsingkan tubuh, ternyata salah. Saya berharap kalau ada kandungan-kandungan yang bermanfaat untuk tubuh, jika ada vitamin D3, ada tanin, asam amino, ini berarti bermanfaat untuk tubuh. Kita kembali kepada rebung. Ternyata rebung bisa membawa lemak itu keluar dari dalam tubuh. Jika lemak itu diambil sama rebung, sama rebusan rebung, dikonsumsi oleh manusia, kemudian lemak itu diikat, kemudian dibuang melalui BAB dan melalui urin. Lamanya kita mengkonsumsi rebung, maka badan menjadi langsing. Wow. Inilah yang kita tunggu-tunggu manfaat daripada rebung, gitu ya. Akan tetapi rebung juga kadang Hasan Sabila memanfaatkan rebung ini untuk mengobati bagi mereka yang sedang stroke. Kenapa? Karena stroke banyak sekali dipengaruhi oleh lemak. Ternyata rebung adalah jagonya mengeluarkan lemak dari dalam tubuh. Setelah saya membandingkan dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Rebung lebih aman jika kita menggunakan dalam jangka panjang. Katakanlah, saya mengkonsumsi rebusan rebung dalam jangka 4 bulan, ini lebih aman bagi tubuh. Karena ada kalium, ada kalsium, asam amino, vitamin A, vitamin B, maka ini lebih aman bagi tubuh. Nah, senyawa itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Setiap manusia harus cukup kalium, kalsium, asam amino, protein. Itu semua ada di rebung. Kenapa kita harus bingung? Untuk mempercepat pembuangan hasil metabolisme, yaitu rebung bisa kita campur dengan rambut jagung. Nah, rebung ini saya tujukan pada bagi penyakit ya. Satu, yang stroke. Selain biji durian yang kemarin saya informasikan ya. Satu, stroke. Dua, penyumbatan dari lemak. Kemudian yang ketiga, rebung bisa mengikis lemak yang menempel pada dinding perut. Wah, ini hebat sekali ini. Ya, akhirnya perutnya menjadi langsing. Waduh, gitu ya. Keren nih ya. Ya. Nah, terus yang keempat, manfaat daripada rebung, dia bisa menjaga elastis lenturnya kulit. Jadi kulit tidak akan kekurangan kalium, kulit tidak akan kekurangan asam amino, kulit tidak akan kekurangan protein, sehingga kulit tetap cerah. Nah, bagi mereka yang menggunakan rebung, jangan sekali-kali rebung ini kita masak dengan santan. Kalau untuk obat, tidak boleh menggunakan bumbu masak apapun juga bentuknya. Ya, jadi tidak boleh ini di sayur. Kalau untuk obat, silakan airnya yang diminum. Nah, untuk melengkapi sajian-sajian minum air rebung, maka lengkapilah dengan rambut jagung, apapun juga bentuknya jagung.
Ya, Boleh dari jagung manis atau boleh, jagung biasa gitu. boleh. Baik. Ya, karena apa? Rambut jagung cepat sekali dia membuang kotoran-kotoran sisa metabolisme dikeluarkan melalui dalam tubuh itu dari rambut Rambut jagung, jagung. baik. Nah, oleh karena itu perpaduan antara rebung dengan rambut jagung disatukan ini bermanfaat bagi tubuh. Maka jangan heran kalau kita sering mengkonsumsi air rebung dan rambut jagung, kita tidak pernah sakit. Kita selalu fit. Stamina meningkat. Jangan heran. Karena kelebihan rambut jagung dan rebung setelah kita padukan, ternyata manfaatnya baik pria maupun wanita sama. Gitu ya. Nah, harapan saya fan Hasan Sabila, jika kita stroke, diabetes, disertai darah tinggi, kolesterolnya tinggi, satu-satunya obat yang paling gampang diproses adalah rebung. Dan setelah kita perdalam kekuatan rebung dan rambut jagung disatukan, ternyata kesatuan ini dia dapat membuang kelebihan-kelebihan racun yang hidup di dalam darah. Sebab racun itu di dalam metabolisme, di dalam darah, membuat orang menjadi loyo, menjadi lemes, mata kabur, otot jadi tidak bisa dilewati oksigen. Bagaimana cara membuang racun? Yaitu tadi dengan rebusan rebung dan rambut jagung. Jangan dipluntir, jangan disalahkan atau jangan diganti. Biasanya kita menginformasikan bahwa pembuangan racun selalu minum air degan kelapa hijau. Ini adalah hal yang keliru. Nah, ilmu-ilmu yang keliru sekarang kita tinggalkan. Ya, karena itu tidak teruji untuk membuang racun. Ya. Jadi kalau memang saudaraku fan Hasan Sabila, kalau memang kita bahwa orang yang di dalam darahnya mengandung racun tidak bisa dilihat secara kasat mata. Beda dengan misalnya kita baru digigit ular misalnya ya, ada bisanya. Nah, itu secara kasat mata kita tahu bahwa bisanya kemudian mengalir di dalam darah itu adalah racun. Tapi racun yang kita buat sendiri. Nah, ini racun jadi dibuat sendiri ya. Jadi meracuni diri sendiri. Iya. Ya? Bisa ya. Racun apa itu? Pewarna, pengawet, aluminium, alkohol, rokok. Ternyata itu adalah golongan-golongan racun. Nah, golongan racun ini kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan sehari-hari ternyata terbentuklah lapisan-lapisan kelompok racun yang hidup di dalam darah. Sehingga dia akan mengganggu peredaran darah dan akan mengganggu ginjal dan otot menjadi lemas, mata pun menjadi kabur. Baik. Nah, kenapa? Sekarang kita bandingkan ya. Kenapa pada usia 45 tahun masuk ke 50 tahun rata-rata mata bangsa Indonesia sudah mengalami matanya kabur. Tapi kita lihat pada usia-usia tertentu, usia 70 lah katakan begitu, pada bangsa Cina, Jepang, Amerika, Belanda, pada usia 70 tahun mereka masih sehat. Ternyata di sana sudah tidak mengenal aluminium. Nah, bangsa Indonesia selalu menggunakan merebus dan memasak sayur menggunakan panci aluminium. Ternyata itu adalah racun, gitu ya. Nah, mulai dari sekarang kita sudah mulai berhati-hati. Saya Hasan Sabila mengajak kepada fans saya, mari kita hidup supaya sehat secara alami. Kita juga tidak ingin, terutama saya, tidak ingin melihat bahwa saudara-saudara saya, fans saya, sakit
begitu konyol. Kenapa saya katakan begitu konyol gitu ya? Sudah dia punya diabetes, kolesterolnya tinggi, masih merebus air, kemudian masak sayur menggunakan aluminium. Ini sama saja mempercepat atau mempertinggi proses kenaikan lemak di dalam tubuh. Karena racun dapat memicu naiknya lemak di dalam tubuh. Oleh karena itu, saudaraku, Fan Hasan Sabila, saya mengingatkan bagi mereka yang punya hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes tinggi, ya ketiga penyakit ini ya, salah satunya nanti. Saya kan tidak ketiga-tiganya, salah satunya. Mungkin hipertensi, mungkin kolesterol, mungkin diabetes, mungkin juga komplikasi ketiganya ya. Pesan saya, kalau kita sudah mengalami ketiga penyakit ini, kurangi karbohidrat nasi. Ya, jangan dianggap mereka yang lemes berarti kurang makan nasi. Mereka yang mengkonsumsi banyak nasi maka dapat memicu naiknya lemak atau kolesterol dalam darah. Dapat memicu naiknya hipertensi. Dapat memicu naiknya gula dalam darah. Banyak saudara saya yang sudah menyatakan diri, Pak, saya sudah 2 tahun ini sudah menghindari lemak loh, tapi kok masih tinggi ya? Makannya gimana? Nah, makannya saya ya banyak sih Pak makannya. Nah, inilah, walaupun kita sudah tidak mengkonsumsi lemak di dalam tubuh, ya katakanlah 2 tahun, akan tetapi lemak itu masih tersimpan di dinding-dinding pembuluh darah. Dia sifatnya tersimpan. Walaupun 2 tahun kita tidak makan lemak, begitu kita banyak makan nasi, dia mendorong naik. Tiba-tiba lemak itu tinggi. Pertanyaan sahabatku, Fan Hasan Sabila, kenapa ya? Padahal sudah 2 tahun loh. Nah, ini pertanyaan yang hari ini harus saya jawab. Nah, oleh karena itu, bagi mereka yang kolesterolnya tinggi walaupun sudah 2 tahun, maka hindari atau lebih sedikit makan nasi. Karena nasi itulah yang dapat memicu kita menjadi lemaknya naik. Gula menjadi naik, hipertensi menjadi bandel, gitu ya. Jadi ada teman-teman kita, saudara-saudara Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila, begitu dia turunkan, tidak bisa hipertensinya, ternyata kandungan karbohidratnya tinggi yang dikonsumsi. Itulah yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Saya tinggal ada waktu 30 menit gitu ya. Saya akan menyapa dan akan menjawab semua pertanyaan yang berhubungan dengan sehat secara alami. Saya akan memberikan resep-resepnya dan saya sampaikan kepada para sahabat saya, fans saya, dimanapun Anda berada, kepada ibu yang ada di Galur. Galur itu Kulon Progo ya. Nah, mudah-mudahan beliau mendengarkan. Mari kita sehat secara alami. Dengan cara alami ini kita akan memperpanjang usia. Baik. Nah, saatnya kita menerima telepon, Mbak ya. Terima kasih Pak Hasan. Oke, keluarga sehat yang ada di seputaran dimanapun Anda berada, saatnya kita akan terima telepon. Monggo di 02743776625 3776625 atau WhatsApp juga bisa nih. Kita akan terima telepon dulu. Halo, Radio AMC paling gondang Herbali. Otomatis. Baik, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Kastianto di Muntilan, monggo ini. Oke. Masuk ini nggak Pak ya? Iya, monggo. Boleh Bapak. Waalaikumsalam. Ya, ini yang pertama Pak, dari masalah hukum, Pak.
di kampung saya itu banyak sekali rebung. Wah, ini bisa langganan nih saya. Bermacam-macam tadi Pak rebungnya. Oke. Yang bagus rebung wulung ya. Oh gitu Pak ya. Ini Bagus. yang saya tanyakan adalah yang paling bagus itu rebung apa? Oke. Oh ya, sudah saya jawab berarti ya. Iya. Satu. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya itu Ji. masalah cara untuk mencampurnya, apakah 1 kilo dibanding 1 kilo atau mungkin dari yang lainnya. Oh gitu. Ya, kemudian cara memanfaatkannya rambut itu loh Pak. Rambut jagung. Muda atau sudah kering, Mm-mm. Ya, rambut jagungnya itu loh Pak. ya, Oke. betul. Kemudian jagungnya juga tadi ada mendengar bahwa jagung manis kulit, jagung biasa kulit. Betul. Kebetulan sekali ini di kampung saya juga ada bermacam-macam jagung Pak. Oke. Wah, Oke. berarti siap hidup sehat ini ya. Iya, gitu. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Pak. Dan Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasdianto di Muntilan ini fansnya Pak Kak Kasdianto, Aksan. Iya, ya. Pak Kasdianto. Bapak sampaikan juga kepada saudara-saudara saya yang ada di Muntilan Bapak ya. Hmm. Bapak, rebung tadi sudah saya jawab adalah rebung wulung yang bagus untuk mengobati gitu ya. Prengulung. Pring wulung. Oke. Nah, sekarang ukurannya ya, tadi belum saya sampaikan. J. Ambillah rebung sepanjang 15 cm, diiris, dipotong-potong, kemudian masukkan ke dalam panci, ya. Kemudian rambut jagungnya 1 genggam. Baik rebung yang manis maupun rebung jagung yang manis maupun yang biasa, gitu ya. Akan tetapi rambut jagung jangan kita menggunakan yang sudah kering. Nah, yang masih basah Pak ya. Oh, Jadi justru yang masih basah. yang masih ya. basah itu yang bagus gitu ya. Yang masih muda berarti Pak. Iya, Oke. karena kaliumnya tinggi yang masih basah. Kalau Oh, sudah kering iya. kaliumnya sedikit sekali. Kita Oke. tidak akan mendapatkan apa namanya harapan. Harapan. Ya, jadi sekali minum, 2 kali minum ternyata tidak ada khasiatnya karena yang kita pakai adalah kering gitu ya. Atau rebung, saya ingatkan juga pada rebung saudara-saudara saya, fans saya, rebung kita jangan beli yang sudah irisan karena yang sudah diiris di pasar itu ternyata rebung yang sudah direbus. Nah, rebung yang sudah direbus kemudian dijual di pasar gitu ya, sudah sudah dikemas gitu. Nah, ini tidak berguna bagi kita karena senyawanya sudah keluar. Gunakanlah rebung yang masih sehat, kemudian dikupas kulitnya, dipotong-potong, rebus dengan rambut jagung yang masih segar, itu 1 genggam. Oke. Gitu Bapak ya. Baik. Bagi mereka yang tidak punya diabetes boleh dicampur madu, boleh dicampur gula gitu. Oke. Nah, Pak siapa tadi? Pak Kasdianto. Pak Kasdianto. Sewaktu-waktu saya akan datang ke Muntilan, nah, Iya. saya ingin katanya, Hunting rebung sama jagung ya, Nah. karena di sana kayaknya banyak. iya, Rebungnya nanti kalau setelah diambil tadi airnya kan bisa untuk dimasak juga ya Pak? boleh, Oh, ya. boleh dimakan Yang gitu. penting airnya kita selamatkan dulu. Setelah itu rebungnya boleh direbus gitu ya, Oh, anjing. atau dimasak. Dimasak untuk Ya. lain. Baik, terima kasih. Kemudian silakan lagi untuk yang mau telepon, kita tunggu. Sembari menunggu kita, terima kasih juga untuk yang sudah ikutan SMS. Ini ada Pak Wahid yang ada di Purworejo mau tanya, Dok, dada saya itu kok sakit. Kira-kira apa obatnya? Yang sakitnya tidak dijelaskan karena apa? Oke, dari Ya Pak Wahid. Bapak Wahid ya Iya. yang ada di Purworejo. Oke. Bapak begini, ada 3 kecurigaan saya. Jika dada itu bermasalah, 1 itu diakibatkan karena lambung atau asam lambung, itu 1. Yang kedua, karena tingkat kolesterol tinggi. Oke. Yang ketiga Bapak, karena HB Bapak rendah. Ya, saya akan beri resep yang mana, ya kan? Kalau Bapak sudah menyatakan, Pak, saya asam lambung dan dada saya sekarang sakit, berarti resepnya yang saya beri adalah asam lambung, gitu ya. Jadi dada sengkrang-sengkrang, senut-senut, nyeri, itu ada penyebabnya. Yang kita pangkas adalah penyebab daripada penyakit itu ya Bapak ya. Bapak SMS kembali nggak apa-apa Pak? Ya, Pak Wahid di Purworejo ditunggu ya. Ini mungkin sakitnya kenapa? Apakah mungkin karena tadi keluhan kolesterol, atau Iya. keluhan asam lambung? Jadi nanti akan
gampang memberikan resepnya ya. Iya. Pilihannya pas seperti itu. Saya punya ya. Jadi saya kebetulan punya pasien juga. Jadi dia pada dada sakit gitu. Terus efeknya menjadi sesak nafas gitu ya. Nah, karena pernyataan si pasien, saya sesak napas dan dada saya sering sengkrang-sengkrang gitu ya, atau nyeri gitu ya. Nah, diponislah dia sesak napas. Selama 6 tahun tidak pernah berhenti dia minum obat. Ternyata setelah dia datang, itu hanya lambungnya. Diobati lambungnya 2 minggu, ternyata sembuh. Sesak napasnya pun menjadi hilang gitu ya. Nah, yang saya pertanyakan, untuk mengobati dada yang sengkrang-sengkrang nyeri aja butuh 6 tahun. Berarti tumpukan senyawa-senyawa kimia ini sudah tebal di dalam darah. Nah, berkonsultasi kepada Hasan Sabila, kepada nomor yang telah diberikan, itu free, gratis. Yang bisa pasti dijawab itu pasti melalui WA, itu pasti akan dijawab. Tapi kalau telepon, dalam saya bekerja di ruang praktek atau lagi talkshow, itu pasti tidak akan diangkat gitu ya. Maaf, harus bersabar memang ya, karena WhatsApp-nya juga menumpuk, SMS juga menumpuk. Tapi pasti akan dijawab, memang harus butuh kesabaran ya. Kadang hari ini atau mungkin baru bisa dibalas sore atau baru besok pagi, karena memang banyak sekali ya. Oke, monggo, terima kasih tadi Pak Wahid, kita tunggu lagi informasinya sakitnya karena apa. Kemudian telepon juga kita tunggu di 377625 377625. Sembari menunggu ada dari Ibu Iping di Madukesmo. Siang Pak Hasan dan Mbak Mia. Pak, saya sakit pinggang seperti gejalanya urat kejepit. Saya mencoba mengkonsumsi Med 9. Akhirnya sakitnya agak berkurang. Tapi kalau saya angkat beban yang berat, sakitnya kambuh lagi. Terus saya mau taunya, minumnya sebelum atau sesudah makan. Terus kalau minumnya siang dan malam boleh apa tidak? Nah, ini dia. Iya. Kalau Med 9, semua produk herbal itu sebaiknya mau konsumsi sebelum kita makan. Ya. Kenapa saya menganjurkan seperti itu? Karena senyawa-senyawa herbal ini aslinya ringkih, gampang hilang gitu ya. Misalnya saya peminum alkohol, minum obat herbal, dia tidak akan bereaksi. Ya, karena racun tinggi di dalam darah gitu ya, peminum ya ini ya. Nah, kemudian kalau ada senyawa-senyawa, misalnya ada bumbu masak, ada pengawet, kita sudah makan nasi, makan sayur, makan lauk, di dalam lauk itu ada gorengan, ada lemak gitu ya. Maka begitu kita masuk minum kapsul, makan dulu gitu ya, baru kapsul herbalnya, maka kerjanya lambat sekali. Maka tidak sampai sasaran gitu ya. Harapan saya bagi mereka yang mengkonsumsi produk-produk herbal, dikonsumsilah sebelum makan nasi. Nah, perbedaannya dengan obat kimia. Kalau obat kimia memang harus dilapisi dulu, gitu ya. Karena senyawanya adalah senyawa sintetis, senyawa yang dibuat oleh manusia, yang direkayasa oleh manusia. Maka lambung harus dilapisi dulu, gitu. Nah, kalau herbal alam, gitu ya, dia tidak akan berpengaruh pada tubuh. Dan kehebatan senyawa herbal itu, begitu yang dikonsumsi misalnya ya, tubuh hanya bisa menyerap 200 mg gitu ya. Tapi di dalam kapsulnya tertulis di situ 500 mg, maka sisanya dia akan terbuang melalui urin. Itu hebatnya herbal. Kalau senyawa kimia dia tersimpan di dalam darah. Kalau herbal dia langsung terbuang. Itulah dinyatakan herbal itu aman karena itu gitu ya. Karena bisa menyaring apa yang dibutuhkan tubuh saja. Betul. Betul. Itulah Bapak dan Ibu alasannya kenapa herbal itu aman gitu ya. Begitu Ibu konsumsi, tubuh membutuhkan hanya 200 mg, maka dia langsung sisanya terbuang. Sisanya untuk obat gitu ya. Tapi kalau kimia,
sisanya menjadi obat, sisanya obat itu dia tidak bisa terbuang dan dia akan menumpuk di dalam darah. Maka disebut racun kimia. Waduh, Gitu. seperti itu, nggih. Seperti itu, nggih. Kalau Iya. tadi boleh diminum siang atau malam kah obat herbalnya Pak Hasan? Boleh sebenarnya Ibu. Ya, Ibu sempatnya kapan gitu ya. Misalnya Ibu bekerja. Nah, Ibu konsumsi di siang dan malam hari ya. Boleh. Kalau produk Pista Raja dikonsumsinya sehari 2 kali. Sekali minum 3 kapsul. Oke. Pagi 3 kapsul sore. Tapi nggak sempat pagi, berarti diganti siang. Boleh gitu ya. Tapi hanya 2 kali. Jangan sampai 3 kali. Kenapa saya menganjurkan seperti itu? Bukannya kita mau konsumsi lebih banyak itu cepat sembuh. Ternyata senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh lagi tidak membutuhkan nih. Karena sudah cukup tadi pagi. Terus diminum lagi siang. Akhirnya yang siang itu menjadi terbuang. Tidak bermanfaat untuk kesembuhan. Ya, sia-sia gitu ya. Nah, makanya saya gunakan, kita menghemat biaya, maka minumlah pagi dan sore hari.